Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, la tasuddur rihal illa salasata masajid. Janganlah kamu musafir kecuali 3 masjid. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, yang kedua adalah Masjidil Haram, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi, mengapa kita disuruh ke Masjid Nabawi? Karena Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Madinah dan dia dimakamkan di Madinah. Rasulullah ada di situ, maka di situ menjadi tanah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu fil masjidi, ya, salatu fi masjidi hada, orang yang salat di masjidku ini. Jadi salatu fi masjidi hada, orang yang sholat di masjidku ini, afdalu min alfi sholatin fima siwahu ila Masjidil Haram. Orang yang sholat di Masjidil Haram, ya, orang yang sholat di Masjid Nabawi, maka Allah akan beri pahala sama dengan 1000. Sholat, 1 kali sholat, 1 rakaat dia sholat, 2 rakaat dia sholat, akan diberi pahala 1000 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sudah pernah ke Masjidil Haram, orang yang sudah kemana Masjid Nabawi, maka ada rasanya ingin ke sana terus. Mengapa? Karena merasa kurang. Sholat kalau di masjid Indonesia, di Istiqlal atau di masjid mana saja di negara kita, hanya mendapat 1, 2 rakaat mendapat 1 pahala. Tapi kalau di Masjidil Haram, 1 rakaat akan dilipat gandakan menjadi 1000. Itu kalau di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram lebih tinggi lagi. Mengapa? Di situ ada Ka'bah, di situ ada Hajar Aswad, di situ Ka'bah adalah tempat tumpuan orang mempersatukan diri untuk menyembah kepada Allah dengan cara menghadap kepada Ka'bah, sehingga nilai Ka'bah lebih tinggi. Makanya Rasulullah SAW, orang yang sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000. Maka kita jangan sampai terlena ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan ibadah umroh. Jangan cuma sholat wajib, jangan cuma sholat rawatib, jangan cuma sholat duha, jangan cuma sholat sunat yang lain. Kalau perlu jalankan sholat mutlak, 100 rakaat, 200 rakaat, 500 rakaat, bila perlu 1000 rakaat. Perbanyak sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, akan diberi pahala sama dengan 1000. Kalau di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi 100.000. Kalau di Masjidil Aqsa Palestina, satu riwayat mengatakan diberi pahala sama dengan 500, ada yang mengatakan 250. Apakah amal yang lain dilipat gandakan? Para ulama Zahabal Hanafiyah fil Mashhur wal Malikiyah was Syafi'iyah inna hadzal mudha'afah li jami'il haram
Makkah Mukarramah. Sesungguhnya menurut para ulama, termasuk ulama Hanifiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, annal mudha'afata, sesungguhnya yang dilipat gandakan adalah bukan hanya di 3 masjid itu, bukan hanya di Masjidil Haram, bukan hanya di Masjidil Aqsa, bukan hanya di Masjid Nabawi, tapi di masjid di mana di masjid itu adalah masjid tanah haram, maka dinilai oleh Allah sama dengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus para ulama juga menambah lagi. Jalaluddin Asyuti, kemudian Imam Nawawi, dia juga mengatakan ketika kita beramal, baca Al-Quran, dilipat gandakan menjadi 1000 ketika di Madinah. Ketika di Masjidil Haram kita membaca Al-Quran, dilipat gandakan menjadi 100.000. Ketika kita membaca selawat, dilipat gandakan menjadi 100.000. Ketika kita berzikir, dilipat gandakan menjadi 100.000. Ketika kita sedekah di sana, sedekah 1 juta atau sedekah 100.000 di Masjidil Haram akan dilipat gandakan sampai 100.000. Maka bagi orang yang punya harta, Rasulullah menganjurkan jangan berjalan musafir kemana-mana selain daripada 3 masjid. Satu adalah Masjid Nabawi, yang kedua adalah Masjidil Haram, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Karena perjalanan ke sana itu adalah sebuah kemuliaan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sentimen, jangan pernah iri kalau ada orang yang setiap tahun berangkat umroh, setiap tahun berangkat umroh, setiap tahun berangkat umroh, sementara Anda yang iri atau suudon kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Justru dia sholat di Masjidil Haram satu rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat dilipat gandakan menjadi 1000. Bagaimana kalau 100 rakaat? Bagaimana kalau dia sedekah? Bagaimana kalau dia puasa? Bagaimana kalau dia beramal yang lain? Jangan pernah suudon kepada orang yang sering, orang yang sering ziarah ke makam Rasulullah, ziarah untuk umroh, haji dan sebagainya. Doakan saja. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan orang yang sering haji, dengan kita sering mendoakan kepada orang yang sering umroh, harapan kita mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berangkat haji dan berangkat umroh. Terlebih-lebih kita bisa mencium Hajar Aswad. Karena apa? Hajar Aswad satu-satunya batu yang dari surga, adanya hanya di Mekah, adanya hanya di Masjidil Haram. Pantas kalau orang ibadah memandangnya saja sudah merahmat, memandang Ka'bah rahmat, sholat menghadap Ka'bah rahmat, Masya Allah, luar biasa. Jangan lupa doakan orang yang sering umroh supaya kita juga ikut ketularan berangkat umroh. Biasakan doa kepada orang yang umroh, kepada orang yang haji. Insya Allah kita bisa berangkat haji, kita bisa berangkat umroh, supaya kita juga ikut mendapat pahala seperti pahala yang mereka dia lakukan. Dia bisa umroh, dia bisa haji, dia bisa baca Quran, dia bisa infak, dia bisa bersedekah, dia bisa sedekah, dia bisa baca Al-Quran yang dilipat gandakan menjadi 1000. Ada yang 1000, ada yang 100.000. Kalau di Masjidil Aqsa sampai 250, bahkan ada yang mengatakan 500 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Doa mohon kepada Allah, mudah-mudahan selalu kita bisa berangkat umroh, sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau bisa setiap tahun kita bisa berangkat umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wallahu yahdi ila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.